Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai suppositoria bisa kodil untuk tugas responsif praktikum teknologi semi-solid. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu ada Aulia Cynthia, Bella Azahra, Desi Setianingsih, Disya Naja, Diva Aulia, Diah Ayu, Echa Hana, Fadila Dian, dan Fadila Diva. Latar belakang kami dalam melakukan praktikum ini adalah suppositoria adalah suatu bentuk sediaan padat yang pemakaiannya dengan cara memasukkan melalui lubang atau celah pada tubuh, di mana ia akan melebur, melunak, atau melarut dan memberikan efek lokal atau sistemik. Suppositoria bisakodil digunakan sebagai terapi farmakologis untuk melunakkan feses yang dimasukkan ke dalam dubur atau anus. Kelompok pencahat bisakodil adalah pencahat difenilmetana yang dihidrolisis oleh enzim usus dan dengan demikian dapat bekerja pada usus kecil dan besar. Bisakodil dimetabolisme menjadi difenol, komponen aktif yang memiliki efek langsung pada saraf enterik dan menginduksi aktivitas motorik pendorong yang kuat. Bisakodil juga menarik air dan elektrolit ke dalam lumen usus. Penggunaan formulasi sediaan suppositoria dengan basis minyak lemak yaitu olem kakao di mana basis ini aman digunakan dan tidak mengiritasi lambung. Tocopherol digunakan dalam formula ini untuk mencegah terjadinya oksidasi yang dapat menimbulkan ketengikan pada formula. Pembuatan suppositoria bisakodil dengan kombinasi vitamin E ditunjukkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Sediaan suppositoria merupakan sediaan yang sangat mudah digunakan dan bagi orang yang memiliki pencernaan yang sensitif. Suppositoria mampu untuk menghindari iritasi pada lambung, apalagi kandungan bisakodil sebagai pencahar yang bekerja sangat baik bersama vitamin E atau alfa-tocopherol untuk membuat suppositoria yang nyaman digunakan dan membantu sistem pencernaan kembali baik. Oke, selanjutnya ada rancangan formulasi. Di formulasi ini kita memilih bisakodil sebanyak 10 mg, kemudian seraflava sebanyak 4%, oleh kakao quantum satis atau secukupnya, kemudian ada alpha tocopherol atau vitamin E, yaitu 0,04%, dan ada parafin liquidum sebanyak secukupnya. Kita di sini ada perhitungan dan penimbangan bahan ya. Untuk satu suppositoria itu 2 gram. Jadi di formulasi kita ini akan membuat sebanyak 5 suppositoria. Bisa dilihat di sini untuk perhitungannya dan didapatkan bobot akhir suppositoria sebanyak 11 gram, kemudian sera 4% 0,44 gram, alpha tocopherol 0,0044 gram, dan oleum kakao sebanyak 10,5206 gram. Untuk cara pembuatannya, yang pertama kita leburkan dulu seraflava ke dalam water bath. Untuk peleburannya ini kita sesuaikan dengan titik leburnya si seraflava. Kemudian kita leburkan oleum kakao juga, disesuaikan dengan titik leburnya yaitu 30 derajat Celcius. Lalu dicampurkan dengan bisakodil, diaduk sampai homogen. Kemudian ditambahkan alpha tocopherol dan jangan lupa diberi parafin liquidum pada cetakan agar suppositoria tidak lengket pada cetakan. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam lemari pendingin dan jika mengeras segera dikeluarkan dan diberi etiket pada kemasan. Untuk pemberian bahan bisa dilihat di sini ya. Nama lain bisakodil adalah ya bisakodil. Untuk pemberiannya berupa serbuk hablur putih sampai hampir putih, terutama terdiri dari partikel dengan diameter terpanjang lebih kecil dari 50 nanometer. Untuk larutannya praktis tidak larut dalam air, larut dalam kloroform dan dalam benzen, agak sukar larut dalam etanol dan dalam metanol, suka larut dalam ether. Khasiatnya untuk bisakodil adalah zat aktif laksatifum. Kemudian yang kedua ada seraflava, nama lainnya yaitu malam kuning. Untuk pemberiannya berupa padatan berwarna kuning sampai coklat keabuan, berbau enak seperti madu, agak rapuh bila dingin. Dan apabila patah membentuk granul, patahan non-hablur, menjadi agak lunak oleh suhu tangan, bobot jenisnya kurang lebih 0,95. Untuk kelarutannya tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol dingin. Etanol mendidih melarutkan asam serotat dan sebagian dari mirisin yang merupakan kandungan malam kuning.
Larutan sempurna dalam kloroform, dalam ether, larut dalam minyak lemak dan dalam minyak sirih. Larut sebagian dalam benzen dan karbon disulfida dingin pada suhu lebih kurang 30 derajat, larut sempurna dalam benzen dan dalam karbon disulfida. Untuk khasiatnya sebagai bahan pengeras. Kemudian yang ketiga, oleum kakao. Nama lainnya yaitu lemak kuning. Pemberiannya lemak padat, putih kekuningan, bau khas aromatik, rasa khas lemak, agak rapuh. Untuk larutannya, sukar larut dalam etanol 95%, mudah larut dalam kloroform, dan ether P, dan dalam ether minyak tanah. Khasiatnya sebagai basis. Yang keempat ada alfa-tokoferol, nama lainnya yaitu alfa-tokoferol atau vitamin E. Untuk pemberiannya praktis tidak berbau dan tidak berasa untuk alfa-tokoferol dan alfa-tokoferol asetat berupa minyak kental jernih. Warna kuning atau kuning kehijauan. D-alfa-tokoferol asetat dapat berbentuk padat pada suhu dingin. Alfa-tokoferol asam suksinat berupa serbuk warna putih. Bentuk diisomer melebur pada suhu lebih kurang 75 derajat dan bentuk Del melebur pada suhu lebih kurang 70 derajat. Golongan alfa tokoferol tidak stabil terhadap udara dan cahaya. Bentuk ester stabil terhadap udara dan cahaya. Golongan alfa tokoferol dan esternya tidak stabil dalam suasana alkalis. Senyawa dengan asam suksinat juga tidak stabil bila dalam bentuk leburan. Dan untuk larutannya, alfa tokoferol asam suksinat tidak larut dalam air, sukar larut dalam larutan alkali, larut dalam etanol, larut dalam ether, dalam aseton, dan dalam minyak nabati. Sangat mudah larut dalam kloroform. Bentuk vitamin E lain tidak larut dalam air, larut dalam etanol, dapat bercampur dengan ether, dengan aseton, dengan minyak nabati, dan dengan kloroform. Untuk khasiatnya sebagai antioksidan. Yang kelima yaitu parafin liquid, nama lainnya yaitu parafin cair. Pemberiannya cairan kental transparan, tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, dan hampir tidak berasa. Untuk larutannya, tidak larut dalam air dan dalam etanol 95%, larut dalam kloroform, dan dalam ether. Khasiatnya yaitu sebagai pelapis cetakan. Selanjutnya, pembahasan. Pada praktikum ini, membuat sediaan solid suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bentuk dan berbagai bobot dan bentuk yang diberikan secara rektal, vaginal, atau uretra. Suppositoria yang digunakan pada area rektal umumnya berbentuk torpedo, dan suppositoria yang digunakan pada area vagina disebut ovula. Dalam pembuatan suppositoria, hal yang terpenting adalah basis suppo yang dipilih. Pembuatan sediaan suppositoria bisakodil dengan menggunakan bahan aktif bisakodil. Bisakodil memiliki khasiat sebagai laksativum. Bisakodil sebagai bahan aktif yang berkhasiat untuk menghilangkan rasa nyeri pada buang air besar, dibuat dalam bentuk suppositoria karena bentuk sediaan ini akan membantu memberikan efek terapi yang lebih cepat daripada dalam bentuk oral. Sediaan dalam bentuk oral, kerja obat harus melalui absorpsi terlebih dahulu, sedangkan sediaan suppositoria tidak melalui absorpsi, sehingga efek terapi yang diberikan akan lebih cepat. Kemudian, zat tambahan yang digunakan menggunakan oleum kakao dan cera alba sebagai basis suppositoria. Menggunakan oleum kakao sebagai basis suppositoria adalah dengan alasan oleum kakao berguna dalam melepaskan zat aktif daripada yang lain, karena mempunyai titik lebur pada suhu 31 derajat sampai 34 derajat Celcius. Dibuat dalam bentuk sediaan suppositoria ditunjukkan untuk melebur pada suhu tubuh. Karena oleum kakao digunakan sebagai bahan dasar suppo yang ketambahan zat aktif. Jadi titik leburnya akan menjadi 35 derajat sampai 37 derajat larut dalam air yang dengan oleum kakao pada umumnya.
Pada bahan tambahan oleum kakao ini dilebihkan 25% pada basisnya, sebab basis saat dileburkan selain melebur juga menguap, sehingga berkurang. Selain itu, saat didinginkan, basis akan menyusut dan berkurang, oleh karena itu harus lebihkan 25% pada basisnya. Karena mudah bau tengik, harus disimpan dalam wadah atau tempat yang sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya. Oleum kakao dapat menunjukkan polimorfisme dari bentuk kristalnya sehingga pada pemanasan yang tinggi. Di atas titik leburnya, oleum kakao akan meleleh sempurna seperti minyak dan akan kehilangan inti kristal stabil yang berguna untuk membentuk kristalnya kembali. Lemak coklat jarang dipakai untuk sediaan vagina karena meninggalkan residu yang tidak dapat terserap. Sedangkan gelatin tergliserinisasi jarang dipakai untuk sediaan rektal karena disolusinya lambat. Pada praktikum kali ini, metode yang digunakan untuk membuat suppositoria adalah metode cetak tuang. Metode ini sering digunakan pada pembuatan suppositoria baik skala kecil maupun skala industri. Cetakan yang digunakan biasanya dipisah dalam sekat-sekat. Umumnya dapat dibuat secara membujur. Pada waktu leburan dituangkan, cetakan ditutup dan dapat dibuka lagi saat akan mengeluarkan suppositoria yang telah dingin. Pembuatan sediaan suppositoria diawali dengan menentukan massa basisnya yang volumenya sama dengan 1 gram bisokodil yang biasanya disebut dengan bilangan pengganti. Bilangan pengganti adalah bilangan yang menyatakan jumlah basis yang dapat digantikan oleh zat aktif, dikarenakan perbedaan berat jenis antara basis dengan zat aktif. Bilangan pengganti ini berfungsi dalam mengatasi masalah apabila basisnya menyusut pada saat dicetak. Dalam menentukan bilangan pengganti, sebaiknya dilakukan kalibrasi cetakan terlebih dahulu, karena cetakan yang tersedia secara komersial dapat menghasilkan individu atau dalam jumlah besar dengan berbagai bentuk dan ukuran. Setiap cetakan mampu menampung volume material tertentu dalam setiap bukaannya. Bahan aktif suatu obat juga dapat mengganggu bobot jenis suppositoria sehingga berat dari suppositoria yang dihasilkan berbeda pula. Menurut Agustus 2012, namun pada tahap ini kami tidak melakukan kalibrasi cetakan suppositoria. Pada tahap pertama, pembuatan suppositoria, 2 cetakan suppositoria disiapkan dalam keadaan bersih dan kering. Kemudian gliserin dioleskan ke dalam cetakan, lalu cetakan dilengkupkan agar tidak ada penumpukan gliserin pada cetakan. Pelumasan cetakan perlu dilakukan bertujuan untuk mempermudah pelepasan suppositoria dan tidak melekat pada cetakannya. Cetakan sebaiknya dilubrikasi. Cetakan yang baru masih memiliki permukaan yang mengkilat dan dapat melepaskan suppositoria secara cepat. Tetapi setelah beberapa kali pemakaian dapat timbul goresan yang dapat menghambat pelepasan suppositoria dalam cetakan. Penggunaan lubrikan sesedikit mungkin untuk melapisi semua bagian cetakan tertutup. Jika berlebihan dapat menyebabkan deformasi supo. Jika kurang dapat menyebabkan kesulitan pengeluaran supo dari cetakan. Sera alba dan oleum kakao dilelehkan di dalam cawan penguap di atas waterbath. Setelah oleum kakao sedikit meleleh, sisa oleum kakao ditambahkan ke dalam cawan tersebut secara geometris dengan memperhatikan konsistensi lelehan dan diaduk rata selama proses pelelehan basis. Suhu harus dikontrol dengan menggunakan termometer. Suhu campuran basis sebaiknya tidak melebihi 37 derajat Celcius. Jika dipanaskan melebihi suhu ini menyebabkan pembentukan bentuk alfa atau tidak stabil. Jika dipanaskan kurang dari suhu ini menyebabkan oleum kakao sulit ditangani dan lengket dicetakan. Penuangan leburan suppositoria ke dalam cetakan dilakukan dengan hati-hati dan tidak terputus untuk mencegah terbentuknya lubang-lubang akibat adanya udara pada cetakan yang dapat mempengaruhi bobot suppositoria maupun homogenitas dari suppositoria. Leburan suppositoria yang dituang juga diusahakan melebihi volume cetakan untuk mencegah penyusutan volume suppositoria dalam keadaan dingin. Lalu lelehan dibiarkan memadat pada suhu kamar kurang lebih 15 menit. Lelehan yang telah memadat kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin 10 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu dimasukkan ke dalam freezer selama 5 menit menyempurnakan pemadatan. Setelah memadat sempurna, kelebihan massa dipotong menggunakan pisau. Kemudian suppositoria dikeluarkan dari cetakan. Suppositoria ditimbang satu persatu, ditetapkan bobot rata-rata, lalu ditentukan bilangan penggantinya.
Selanjutnya, pembuatan sediaan supositoria. Prosedur dilakukan seperti pembuatan sediaan supositoria untuk penetapan bilangan pengganti. Hanya saja tidak melakukan pemisahan ke dalam dua cetakan yang berbeda, yang berisi basis saja dan basis yang mengandung zat aktif. Lalu setelah lelehan dibiarkan memadat pada suhu kamar kurang lebih 15 menit, lelehan yang telah memadat kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin 10 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu dimasukkan ke dalam freezer selama 5 menit menyempurnakan pemadatan. Setelah memadat sempurna, kelebihan massa dipotong menggunakan pisau. Kemudian supositoria dikeluarkan dari cetakan. Selanjutnya, supositoria yang telah membeku dikeluarkan dari cetakan dan dibungkus dengan aluminium foil. Pengemasan dengan aluminium foil diusahakan sesuai dengan bentuk supositoria, karena bila selama penyimpanan supositoria sedikit meleleh, maka bentuknya akan menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Supositoria disimpan dalam tempat dingin, kering, dan terlindung dari cahaya. Untuk mendapatkan hasil supositoria yang baik, perlu dilakukan uji evaluasi pada sediaan. Uji yang kami lakukan yaitu uji organoleptis yang dilakukan dengan mengamati supositoria secara visual. Dari percobaan didapatkan supositoria berwarna putih krim dan berbentuk panjang dengan tekstur yang tidak terlalu keras dan juga lembek. Uji selanjutnya yaitu uji keseragaman bobot yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua supositoria yang dihasilkan mempunyai bobot seragam, yang artinya masing-masing bobot tidak menyimpang dari bobot rata-ratanya. Uji selanjutnya yaitu uji waktu leleh yang dilakukan menggunakan media air yang bersuhu 37 derajat Celcius yang mewakili suhu tubuh manusia. Pada titik menit ke-11, seluruh supositoria mulai melarut dan melarut sempurna pada menit ke-25. Menurut pustaka, basis PEG memiliki waktu larut yang lama dalam tubuh, yaitu berkisar 13 hingga 18 menit. Alat yang digunakan untuk menguji kisaran leleh juga hanya menggunakan penangas air dan termometer, sehingga faktor ketidaktepatan suhu dapat mempengaruhi waktu leleh dari supositoria. Hasil dari uji waktu yang dibutuhkan untuk supositoria meleleh adalah 26 menit 44 detik. Hal ini, titik leleh supositoria yang dihasilkan sudah memenuhi persyaratan. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu bisakodil sebagai bahan aktif yang berkhasiat untuk menghilangkan rasa nyeri pada saat buang air besar. Dibuat dalam bentuk supositoria karena bentuk sediaan ini akan membantu memberikan efek terapi yang lebih cepat daripada bentuk oral. Oleum kakao dan sera alba sebagai basis supositoria. Oleum kakao berguna dalam melepaskan zat aktif daripada yang lain karena mempunyai titik lebur pada suhu 31 derajat hingga 34 derajat Celcius. Dibuat dalam bentuk sediaan supositoria ditunjukkan untuk melebur pada suhu tubuh. Karena oleum kakao digunakan sebagai bahan supositoria yang apabila ketambahan zat aktif, titik leburnya akan menjadi 35 hingga 37 derajat Celcius. Supositoria basis oleum kakao dengan konsentrasi sera alba 4% menunjukkan penampilan fisik yang baik. Suhu lebur paling mendekati suhu tubuh rektal yaitu 36,8 derajat Celcius, bobot rata-rata 2,23 gram, waktu leleh 4 menit 31 detik, dan kekerasan 1.800 gram. Selanjutnya yaitu daftar pustaka dari beberapa referensi yang kami gunakan. Terdapat lampiran yaitu desain produk dan lampiran screenshot jurnal. Ini adalah desain produk yang kelompok kami gunakan. Dan ini adalah lampiran abstrak jurnal dari referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi responsi praktikum teknologi semi-solid supositoria bisakodil dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.